Setelah berhasil melakukan terobosan alat mutakhir yang dinamakan Intan Box, Wiayanto Haditanoyo yang juga selaku pendiri dari Yayasan Penyu Banyuwangi atau biasa disebut dengan Banyuwangi Sea Turtle Foundation atau biasa disingkat dengan BSTF, kembali berinovasi dengan menggagas alat bernama Yosi Box. Ya, ini memang benar-benar baru ya, alat inovasi. Inisiasinya antara Prodi Kedokteran Hewan Sikia Uner dengan Banyuwangi Sea Turtle Foundation ya, atau Yayasan Penyu Banyuwangi. Ini ada alat terbaru, kita beri nama Yosi Box ya. Jadi Yosi ini adalah singkatan dari yok bersih. Kenapa? Karena fokus dari fungsi alat ini adalah untuk yok nanti atau kantung telur yang ada di tukik hasil penetasan di sarang yang ada di sekitaran pantai Banyuwangi. Ini adalah terapi untuk mengoptimalkan ya proses penyerapan dari kantong telur atau yok yang masih tersisa pada tukik-tukik yang baru saja menetas. Ini sangat penting karena kalau kita biarkan yoknya akan semakin besar, kondisinya semakin nggak sehat, dan ini biasanya nggak bisa survive tukik tersebut. Memang harapannya ini bisa berfungsi secara praktis gitu ya. Namun tentu saja karena masih baru, masih awal, kita akan selalu tetap lakukan inovasi gitu ya. Kita akan selalu update, selalu perbarui sampai benar-benar ini nanti bisa bermanfaat secara luas. Dalam prosedurnya, setelah dilakukan treatment atau terapi anakan penyu pada alat tersebut selama kurang lebih 8 jam, Yosi Box berfungsi dengan baik dan bisa digunakan sebagai terapi yang optimal. Terlihat dari tukik yang sebelumnya kurang aktif, kembali bergerak menjadi aktif dan terjadi penyerapan yolk secara optimal. Selain itu, beberapa tukik yang masih sebagian belum lepas dari cangkang, akhirnya dengan leluasa bisa keluar dari cangkangnya. Jadi kondisi tukik saat ini yang kita amati, kondisinya secara keseluruhan ya sudah sehat ini. Nah, karena kondisinya sudah sehat, terus ini kan merupakan sebuah indikasi ya bahwasanya Yosi Box atau box terapi yang kita gunakan ini berfungsi dengan optimal. Kebetulan kita mendapatkan hasil yang menarik ya menurut saya ya, dan ini sebuah terobosan juga karena selain kita lihat kondisinya secara keseluruhan sudah sehat, terapi untuk bisa melakukan penyerapan yok yang masih di luar kemarin itu ternyata dalam hitungan jam ya, kurang lebih kita hitung kemarin datanya 8 jam mulai terjadi penyerapan. Nah, ini merupakan waktu yang cukup singkat dan cepat ya. Terus kemudian kan kemarin ada tuh yang masih terdapat cangkang ya, masih belum menetas sempurna, itu juga kita treatment di dalam box, ternyata juga langsung bisa segera keluar dan bergerak dengan aktif. Wah, sangat luar biasa sekali. Kemudian dok, apakah untuk tukik tersebut sudah bisa langsung dikembalikan ke habitat aslinya? Secara observasi keseluruhan itu memang sudah bisa ya, karena yang pertama tadi yok sudah hilang, sudah rata ya bagian plastron ini. Yang kedua kita lihat respon dan aktifnya tuki itu sendiri ya. Ini kita akan observasi dulu, kalau tidak ada masalah dari segi pergerakan, respon dan lain-lain ya, berarti parameter tersebut menjadi indikasi kita bahwa tuki tadi sudah siap untuk dilepas liarkan. Jadi sudah bisa, ini sudah siap, kurang dari 24 jam ternyata berhasil, ya sudah selesai, kita nanti akan lepas liarkan ke laut kembali. Dari terciptanya Yosi Box ini, tentunya terdapat harapan agar Yosi Box dapat terus dimanfaatkan untuk penelitian dan juga bisa dijadikan rujukan oleh para penggiat konservasi penyu. Sehingga harapannya proses penyembuhan bisa segera tercapai dan juga tukik-tukiknya bisa kembali dilepas liarkan ke habitat alaminya.